Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ide itu lahir dari gagasan Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, dan dibuat oleh maestro seni Indonesia Edi Sunarso. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah yang memiliki luas 14,6 hektar. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Sekarang kita berada di sebuah tempat yang kemudian dijadikan sebagai tempat bersejarah oleh bangsa Indonesia, karena di tempat inilah pernah terjadi sebuah peristiwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan ke-13 PKI. Di sinilah kemudian dibangun sebuah monumen bernama Monumen Pancasila Sakti. Dengan latar belakang tersebut, pembangunannya bertujuan untuk pertama, untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, tempat ini dijadikan sebagai peringatan buat kita semua agar peristiwa semacam itu tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, tempat ini dijadikan sebagai tempat wisata sejarah, khususnya untuk generasi penerus. Jadi mereka bisa datang ke sini sambil berwisata sekaligus juga belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat penimbunan para jenderal dari keganasan Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Di belakang saya ada sebuah sumur yang kemudian pada waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan diameter sekitar 75 cm. Sumur ini adalah sumur aslinya yang kemudian pada waktu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan. Setelah dibuang, kemudian ditimbun kembali dengan tanah bercampur batang-batang pohon pisang dan lain-lain. Kemudian disebar lagi daun-daun kering di atasnya, terutama daun-daun kering pohon karet, serta ditanam sebuah pohon pisang di atasnya untuk mengelabui kalau mereka gagal memberontak, tempat ini sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan. Inilah sumur maut tempat membuang 7 pahlawan revolusi yang diantaranya adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, 2. Maijen TNI R. Suprapto, 3. Maijen TNI MT Haryono, 4. Maijen TNI Siswondo Parman, 5. Brigjen TNI DI Panjaitan, 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Perwira TNI Lettu Pierre Tendean Ajudan Aha Nasution. Di dekat lubang sumur maut terdapat prasasti yang bertuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
Untuk melindungi sumur dari kerusakan akibat hujan dan peristiwa lain, kini di sekeliling sumur tersebut dibangun bangunan seperti cungkup. Rumah penyiksaan berada persis di samping sumur maut. Di dalam bangunan ini terdapat ruangan khusus di bagian beranda yang digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Sekarang kita berada di depan sebuah rumah yang dulu dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Rumah ini dulu milik seorang simpatisan PKI bernama Babang Harjono, dan pada saat tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah mereka melakukan penculikan, kemudian para perwira Angkatan Darat khususnya masih hidup dibawa ke sini dan disiksa dan sekaligus kemudian dibunuh. Khususnya masih hidup yang kemudian disiksa di tempat ini yaitu Majen R. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. Sementara 3 perwira Angkatan Darat lainnya sudah dibunuh di rumahnya, yaitu Letjen Ahmad Yani, Majen MT Haryono, serta Brigjen DI Panjaitan. Rumah ini adalah secara umum masih seperti bentuk aslinya, hanya saja ada pengecatan ulang ataupun perbaikan kecil dan ada tambahan jendela kaca di depan dan samping rumah ini. Rumah ini memiliki ukuran sekitar 8 x 15,5 meter. Di sebelah rumah penyiksaan terdapat rumah pos komando. Sekarang kita berada di depan sebuah rumah yang kemudian pada waktu itu, pada saat terjadinya pemberontakan G13 PKI, dijadikan sebagai tempat meeting atau sebagai tempat pos komandonya mereka. Sebelumnya rumah ini adalah milik seorang masyarakat biasa, yaitu bernama Bapak Haji Sueb. Pada waktu itu Bapak Haji Sueb diusir oleh pemberontak G13 PKI dan kemudian rumahnya dijadikan sebagai pos komando oleh pemberontak G13 PKI. Inilah sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Di dalam rumah ini masih tersimpan sejumlah benda-benda bersejarah, antara lain lampu Petromax, mesin jahit, lemari kaca, dan lain-lain. Sedangkan tidak jauh dari rumah pos komando terdapat rumah dapur umum. Rumah ini merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Kemudian ini adalah rumah ketiga yang ada di area Monumen Pancasila Sakti. Rumah ini dulu dijadikan sebagai dapur umum oleh pemberontak G13 PKI. Sebelumnya rumah ini adalah milik seorang janda bernama Ibu Amroh. Demikian juga seperti Bapak Haji Sueb, Ibu Amroh juga diusir oleh pemberontak G13 PKI dari rumahnya, dan beliau kemudian kaget ketika kembali ke rumahnya dalam situasi yang berantakan. Rupanya pada waktu itu rumah ini dijadikan sebagai dapur umum oleh pemberontak G13 PKI. Rumah ini adalah seperti ini bentuk aslinya dari dulu hingga sekarang. Hanya ada perbaikan-perbaikan kecil ataupun pengecatan ulang dan sebagainya. Selain lubang sumur maut dan 3 rumah bersejarah itu, ada beberapa mobil yang berderet di bagian taman. Seperti Panzer Sarasen yang digunakan untuk membawa satu jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah salah satu koleksi kendaraan yang ada di Monumen Pancasila Sakti, yaitu truk PN Artayasa. PN itu adalah singkatan dari perusahaan negara. PN Artayasa adalah perusahaan negara yang mencetak uang pada waktu itu. Jadi kalau sekarang adalah Perum Brewery. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, jam 4 pagi truk ini keluar dari kantornya melaksanakan tugas rutinnya, yaitu untuk menjemput pegawai. Namun demikian, di perjalanan tidak jauh dari kantornya, truk ini dicegat kemudian direbut oleh pemberontak G13 PKI. Truk ini kemudian dibawa ke rumahnya Bapak Brigjen DI Panjaitan yang sudah ditembak di rumahnya, dan truk ini kemudian digunakan untuk membawa jenazahnya Bapak Brigjen DI Panjaitan dari rumahnya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ke sini, ke Desa Lubang Buaya, menggunakan truk yang hasil rebutan ini. Ada juga mobil Jeep Toyota Canvas yang menjadi kendaraan dinas Pangkostrat, dan sedan kendaraan dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Terdapat juga bangunan monumental yang ada di Kompleks Lubang Buaya adalah Monumen Pancasila Sakti.
Saya sekarang berdiri dengan latar belakang sebuah tugu namanya Tugu Pahlawan Revolusi yang terdapat di area Monumen Pancasila Sakti. Tugu ini memiliki ukuran tinggi, panjang, dan lebarnya 17 meter, melambangkan tanggal 17 tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini juga terdapat sebuah patung Garuda Pancasila yang terbuat dari tembaga. Konon menurut informasi adalah patung Garuda Pancasila yang terbesar yang pernah dibuat di Indonesia. Di bawahnya terdapat 7 patung pahlawan revolusi yang gugur di tempat ini. Walaupun sebenarnya pahlawan revolusi itu adalah jumlahnya 10, namun yang gugur di sini adalah 7 yang seluruhnya berasal dari perwira Angkatan Darat. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah relief yang menggambarkan aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya selama tahun dari 1945 hingga tahun 1968. Kemudian pada pose Legend Ahmad Yani sedang menunjuk ke arah sumur, maksudnya adalah beliau mengingatkan kepada kita semua khususnya yang hadir di sini bahwa apa yang kami alami, kami gugur di sana jangan sampai terulang kembali. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan mawas diri khususnya terhadap bahaya laten komunisme. Di dekat Monumen Pancasila Sakti ada pula Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sekarang kita berada di dalam sebuah museum bernama Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis. Museum ini adalah salah satu museum yang terdapat di area Monumen Pancasila Sakti. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1992. Berisi tentang diorama yang menggambarkan aksi-aksi sepihak yang pernah dilakukan oleh anggota PKI beserta ormas-ormas massa atau organisasi-organisasi massa yang masih di bawah naungan PKI yang juga berpaham komunis. Oleh karena itu, kenapa museum ini diberi nama Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis? Karena tidak hanya PKI saja yang melakukan aksi-aksi sepihak, namun juga organisasi-organisasi massa di bawahnya yang juga masih di dalam naungan Partai Komunis Indonesia. Museum ini bercerita tentang aksi-aksi sepihak yang pernah dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya sejak tahun 1945 hingga tahun 1974. Ada juga Museum Paseban yang di dalamnya terdapat beberapa diorama. Sekarang kita berada di sebuah museum bernama Museum Diorama Monumen Pancasila Sakti atau lebih dikenal dengan Museum Paseban. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1981. Kemudian pada tahun 2013 atau tepatnya tanggal 25 Agustus tahun 2013, Museum Paseban direnovasi dan diresmikan oleh Panglima TNI pada waktu itu adalah Laksamana TNI Agus Suhartono SE. Di museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, saat, dan setelah peristiwa pemberontakan G30 PKI, termasuk di dalamnya menggambarkan saat penculikan terhadap para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI. Di samping itu terdapat ruang khusus di Museum Paseban yang dapat dimasuki pengunjung, yaitu ruang benda bersejarah atau relik. Sekarang kita berada di sebuah ruang yang kita beri nama ruang relik. Di ruang inilah tersimpan benda-benda peninggalan para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 PKI yang kemudian diangkat sebagai pahlawan revolusi. Di ruang itu terdapat baju-baju atau pakaian yang pada waktu itu saat disiksa dan juga dibuang ke dalam sumur mengenakan baju-baju yang terdapat dalam ruang relik ini. Jika kita perhatikan, baju-baju tersebut masih terlihat bekas-bekas darahnya. Ruang teater dan ruang pameran foto dokumenter. Inilah sejarah yang terjadi di tanggal 30 September 1965, di mana para pahlawan revolusi kita menjadi korban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi terlarang, yaitu komunisme.
Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.